Karma tabur tuai buat seseorang yang udah nyakitin zodiak siapa kali ini, kita acak dulu kartunya. Karma seseorang buat yang udah nyakitin zodiak Capricorn, apa sih yang sedang dia jalanin, apa sih yang sedang dihadapin di keadaannya. Ini karma ya, tabur tuai, berarti apa yang dia lakukan sama zodiak Capricorn di keadaan sebelumnya tentang nyakitin zodiak Capricornnya. Saat ini dia harus menerima balasannya ya, bukan harus sih, nerima mungkin ya keadaannya. Kita buka ceritanya, ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Karma seperti apa sih yang sedang dia hadapin, tabur tuai apa yang dia rasakan saat ini setelah menyakiti zodiak Capricorn di keadaannya. Ini kartunya. Bijak dalam menentukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini kartunya. Halo orang yang nyakitin zodiak Capricorn, selamat menyaksikan zodiak Capricornnya ya, atau orang yang pernah nyakitinnya. Ini Temperance dari keseimbangan. Dia di saat zodiak Capricorn naik, sebenarnya dia ikut naik ya. Cuman di keadaan ini dia terus kepoin zodiak Capricorn. Tahu kan orang yang kepo seperti apa, yang melihat, yang memperhatikan. Ada keseimbangan sebenarnya Kak. Ada, dianya bisa ngikutin gitu ya. Cuman salahnya dia di keadaan ini kayak nyimbangin zodiak Capricorn. Nyimbangin zodiak Capricorn itu dari pikirannya dia, keinginannya. Ngelihat zodiak Capricorn udah bisa gini, aku juga bisa. Pasti gini. Ikutin gitu ya. Ada ikut. Zodiak Capricorn lagi turun. Wah, lagi turun gitu ya. Tapi sebenarnya itu penyakit di hati, di perasaannya dia. Jadi malah dianya nggak bisa tenang kehidupannya, bukan menikmati kehidupannya sih sebenarnya orang seperti itu. Yang ada bukan menikmati kehidupannya, yang ada malah perasaannya dihantui sama rasa apa ya, bisa dibilang iri mungkin ya, Kak, iri dengki. Itu penyakit hati yang ngegerogoti, apalagi kalau lihat zodiak Capricorn lagi di atas, wah langsung panik, ngelakuin ini ngelakuin itulah buat ngejar, pengen kayak dia gitu. Ini yang dia rasakan saat ini apa gitu ya. Soalnya orangnya keadaannya gini, nyimbangin zodiak Capricorn tapi dianya nggak mampu sebenarnya nyeimbanginnya. Kebanyakan missnya gitu ya. Buat apa nyimbangin sebenarnya kalau dia mampu naik aja ke atas. Nggak usah lihat zodiak Capricorn mau gimana, mau gini lah, mau gitu ya. Kalau dia mampu, berarti dia emang nggak mampu, nggak bisa. Cuman memperlihatkan aja supaya dianya nggak terlalu ke bawah gitu ya. Padahal setelah meninggalkan, setelah ngecewain zodiak Capricorn, dianya jatuh di keadaannya. Kita buka energinya. Ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi atau masuk ke websitenya. Kita buka ceritanya. Ada apa sih sebenarnya di keadaan ini? Yang dia kejar, yang dia cari tentang kebahagiaan apa yang dia cari. Kalau di keadaannya ada kecurangan, terus dianya juga dicurangi sama keadaannya. Ini tentang kecurangan ya. Kalau yang dia cari tentang kecurangan, tentang gini, kalau yang dia cari nyimbangin zodiak Capricorn, terus dia ngelakuin berbagai cara di keadaannya, hukumannya lebih berat lagi dari karma sebenarnya. Udah jelas ya, ngelihat Capricorn naik, seseorang di sini pengen gitu, tapi dia ngelakuin berbagai cara untuk mewujudkan yang diinginkannya. Udah jelas itu salah. Yang halangin apa? Three of Cups. Ternyata yang dia perlihatkan kebahagiaannya hanya sementara. Hanya kebahagiaan sementara yang nggak tahulah dari mana dapatnya gitu ya. Dia sendiri yang ngusahain, dia sendiri yang ngelakuin, tapi yang pasti yang dia usahain, yang dia lakuin tentang kecurangan untuk mengejar keseimbangan sama zodiak Capricorn. Ini biasanya orang kayak gini nanti
di ujung-ujung menyesalnya, kayak yang bikin masalah terus bikin masalah baru gitu ya, nyimbangin orang yang dealing sama dianya. Ini tentang kecurangan ini, apakah dia akan mendapat balasannya, apakah dia akan mendapat hukumannya. Sebenarnya di perjalanannya juga udah ada balasan, udah ada hukuman ya. Soalnya perasaannya nggak benar-benar bahagia, nggak benar-benar ngerasain kebahagiaannya. Kalau orang yang benar-benar bisa ngerasain kebahagiaan mah lebih ke mensyukuri apa yang dia miliki, apa yang ada di dirinya dia, itu udah termasuk bahagia. Justru kalau di saat orang seperti itu biasanya bisa rezekinya bisa bertambah gitu ya, kebahagiaannya bisa bertambah. Kita buka aja ini kesenangan-kesenangan yang sesaatnya seperti apa, rasa kecewanya pasti ada gitu ya. Soalnya ini alasan pertamanya juga kan tersakiti sama pemikirannya sendiri. Alasan pertamanya juga bukan buat kebahagiaannya dia, tapi buat nyimbangin sama zodiak Capricornnya. Masih ada dedepil di dirinya dia, masih ada nafsu, ego kayak yang dia aja emang nggak bisa ngelihat zodiak Capricorn maju atau ngelihat orang sekitarnya maju, nggak bisa. Justru karena kebahagiaan yang sesaat ini ya, karena kecurangan yang dia lakukan, dia juga jadi nggak bisa tidur, tersakiti sama pemikirannya sendiri, kayak ngerasa disakitin sama yang udah dia lakukan gitu. Kok aku jadi seperti ini, kok aku jadi begini gitu ya. Padahal itu sebenarnya emang perasaan dia yang ngikutin egonya, kayak nggak mau kalah gitu kak. Sakit ya, mau sampai kapan seperti ini? Tiap malam ditakutin rasa bersalah, soalnya dia ngelakuin kecurangan, ngerasain rasa bersalah, ngerasain dosa, ngerasain kepikiran. Justru nggak tenang hidupnya, jadi nggak tenang di kehidupannya, nggak enak gitu ya. Hidup seperti itu nggak enak kak. Makanya lama kelamaan, lambat laun juga targetnya menyerah sama apa yang dia usahakan. Ada kata menyerah karena apa? Karena kecurangan gitu, yang nggak tahu mau sampai kapan dia ngelakuin itu. Sampai nanti mungkin ya, sampai nanti kalau dianya udah tahu kalau semua itu bohong. Gimana sih ya kalau kita ngebohong pura-pura bahagia, itu mungkin tepatnya ya, pura-pura bahagia, pura-pura senang, padahal mau nyimbangin orang lain. Dia juga nyerah sendiri, soalnya apa? Dia nggak tahu cara bahagia sebenarnya seperti apa, keadaan untuk kebahagiaan seperti apa. Kalau untuk ngebanding-bandingin yang nggak akan ketemu kebahagiaannya, malah yang ada nyerah. Di saat nyerah gitu ya udah diem. Sebelumnya udah berusaha kak, di keadaan sebelumnya dia ngusahain gitu ya, biar kelihatan, biar apa, tapi salah yang diusahakannya. Ternyata dia cuman mengejar ego aja, mengejar supaya bisa seimbang sama Capricornnya. Ini tadinya mungkin ninggalin zodiak Capricorn ya di saat dianya lagi di atas, terus pas Capricorn udah jauh sama dia, lihat Capricorn ada perubahan besar di keadaannya, bisa aja udah ketemu sama pasangan yang lain, atau udah ada usaha kerjaan lain yang bikin zodiak Capricorn bahagia, dia nyimbangin, tapi ternyata yang diperlihatkan sama dia itu kebohongan. Kebahagiaannya dia udah hilang pas zodiak Capricorn pergi juga sebenarnya. Targetnya yang mendambakan kebahagiaan itu, mendambakan kebahagiaan yang seperti dulu. Target kedepannya pengen gitu ya, kayak pengen ada yang seperti dulu lagi. Pas pertama banget ninggalin zodiak Capricorn, dia bahagia, seneng bahagia, tapi nggak berlangsung lama keadaan itu, cuman hitungan bentar gitu ya. Saat ini mendambakan kembali keadaan seperti itu. Ini orang apa sih ya, kok bukan sama zodiak Capricornnya berharap bisa bersama kembali, tapi yang diharapkan kebahagiaan seperti itu. Berarti emang dari kartu pertama juga udah jelas ini kecurangan orangnya seperti apa sih di keadaannya. Terus yang dia dambakan bukan seseorangnya, keadaannya.
Kalau seperti itu siapa sih yang mau deket ya? Pantesan ini kebahagiaan yang datang hanya kebahagiaan yang sementara gitu, terlalu nyakitin. Ini keadaan sekitarnya seperti apa, sambil kita lihat keadaan sekitarnya, sambil lihat aja dulu di keranjang kuning ya, sambil lihat-lihat belanjaan ada apa aja di keranjang kuningnya, sambil dengarkan readingan tentunya ya. Ini keadaan sekitar sebenarnya tujuannya kemana, udah punya tujuan gitu ya, cuman tujuannya ya jelek. Ada the devil di sini, ada suatu keterikatan kayak yang bikin candu gitu ya. Jadi ini keadaan sistem memanfaatkan Kak, yang ditakutin Ace of Cup. Sistem dimanfaatkan, orang yang udah nyakitin zodiak Capricorn dimanfaatkan sama seseorang kayak yang nguntungin ke dianya, tapi nggak baik buat keadaannya. Pantesan dia ngerasa kebahagiaan sementara gitu ya, ternyata dia dicurangi. Dia ngelakuin berbagai cara buat memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan kebahagiaannya, tapi dia sendiri the devil sebenarnya salah berurusan sama orang, kayak mau memanfaatin tapi malah balik jadi bumerang ke dianya, malah nyakitin ke dianya. Makanya saat ini nggak bisa nggak tidur nggak enak, makan nggak enak gitu, tidur nggak kenyang. The devil nggak bisa lepas dari keadaannya, susah gitu ya. Masalah-masalah datang, yang ditakutin perasaannya. Ini udah jelas apa yang diinginkan sebenarnya tentang kebahagiaan, nggak ketemu. Dia sadar, udah tahu gitu ya, ini takut nggak bakal tercapai apa yang dia mau, kok cuman gini aja gitu, malah makin hari makin bawah, makin jatuh. Emang dia tahu keadaannya seperti itu, justru dia takut sama keadaan seperti itu yang dia pikirin tiap malam itu gitu ya. Ternyata sebenarnya buat kehidupannya nggak ada bahagianya, hanya ngebohong gitu ya, hanya bisa membohongi diri sendiri. Ini target kedepannya, dia pengen berencana punya orang yang benar-benar sayang, bisa bareng sama dia ke depannya. Jadi gini, mungkin zodiak Capricorn udah punya pasangan ya, dia nyari pasangan curang gitu ya, ngebohongin cuman buat nipu zodiak Capricornnya aja. Tapi ternyata di balik itu dia dimanfaatin sama orang tersebut. Setelah dimanfaatin seperti itu, ini the devil kayak ketergantungan gitu. Dia ngebohongin diri sendiri, sebenarnya nggak bahagia di kehidupannya, tapi pengen kelihatan seimbang sama zodiak Capricornnya gitu ya. Tapi ternyata nggak ada keseimbangannya juga, bohong ya. Seperti itu orang yang udah nyakitin zodiak Capricorn di energinya, di energi karma tabur tua yang udah nyakitin zodiak Capricorn ya. Seperti itu keadaannya. Ini nggak akan sama resonate ya. Terima kasih banyak buat yang udah nyaksikan readingannya, yang udah subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.